Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya sebelumnya Angga Mili Chandra dengan NIM 24046063. Di sini saya akan sedikit membahas tentang bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang ada dalam masyarakat hingga saat sekarang ini. Teman-teman sekarang tuh tahu nggak kalau kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tuh kan udah lama berakhir, tapi ternyata pengaruhnya itu masih kita rasakan sampai sekarang. Mulai dari bangunan, seni, sampai cara hidup masyarakat kita itu tuh terpengaruh dari keadaan Hindu-Buddha pada masa lalu. Mari kita bahas satu persatu bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang ada hingga saat ini. Untuk yang pertama itu ada seni bangunan. Pengaruh dari Hindu-Buddha ini bisa kita lihat dari seni bangunan, terutama candi, seperti di Candi Borobudur. Candi-candi di Borobudur dan Prambanan dibangun dengan struktur bertingkat. Ada kakinya, ada tubuh, dan puncak candinya. Bagian-bagian ini melambangkan dunia bawah manusia, dan dunia para dewa. Menariknya, bentuk candi di Indonesia ini punya ciri khas lokal. Jadi gabungan antara budaya India dan di Nusantara. Untuk seni rupa yang kedua itu ada di bagian seni rupa. Pengaruh Hindu-Buddha ini terlihat pada seni rupa, bagian ukiran dan patung di dinding candi yang menggambarkan cerita keagamaan. Misalnya, relief di Candi Borobudur yang menceritakan perjalanan hidup Sang Buddha. Dari sini bisa kita lihat betapa indahnya dan majunya seni pada masa itu. Serta untuk bukti selanjutnya ada seni sastra. Bahasa Sanskerta dari India itu memberi warna besar pada bahasa Indonesia. Banyak dari kata kita yang berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya durhaka. Durhaka itu berasal dari kata drohaka. Lalu bahagia berasal dari kata bagya. Lalu tirta yang juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti air. Dan juga eka, dwi, tri itu juga berarti 1, 2, dan 3. Nah, jadi kalau teman-teman membilang bahagia berarti itu dari bahasa Sanskerta. Hebat juga ya, ternyata banyak kata-kata sehari-hari kita itu berasal dari warisan peradaban Hindu-Buddha. Dan juga untuk bukti selanjutnya itu ada seni wayang. Cerita wayang di Indonesia itu banyak mengambil kisah dari epos India, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Tapi bentuk tokoh dan gaya pertunjukannya itu sudah disesuaikan dengan budaya lokal Indonesia. Makanya setiap daerah punya gaya wayang yang berbeda-beda, seperti wayang kulit di Jawa dan juga wayang di Bali. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia itu memilih pemimpin itu secara bermusyawarah. Namun setelah pengaruh Hindu-Buddha datang, mulai dikenal dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana kekuasaan itu diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, sistem kasta dari ajaran Hindu itu masih bisa kita lihat di Bali sekarang. Mereka itu membentuk struktur sosial yang unik dan juga khas. Bukti selanjutnya itu ada kepercayaan dan filosofi. Pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat dalam kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat. Ajaran seperti dharma, karma, dan reinkarnasi masih bisa dipegang oleh sebagian masyarakat. Contohnya sekarang itu bisa kita lihat pada Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu dan juga Waisak bagi umat Buddha. Ini tuh bukti kalau nilai-nilai spiritual dari masa lalu itu masih hidup di tengah masyarakat hingga saat ini. Bukti selanjutnya itu ada yaitu kemenyan. Nah, hal menarik lainnya itu adalah penggunaan kemenyan atau dupa dalam upacara keagamaan. Tradisi ini juga merupakan pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha. Asap dupa itu dianggap sebagai simbol komunikasi antara manusia dan dunia roh, serta lambang penyucian diri dalam berbagai ritual. Jadi teman-teman, pengaruh Hindu-Buddha itu di Indonesia itu nggak cuma terlihat dari bangunan candinya saja, tapi juga dari seni, bahasa, pemerintahan, sampai kepercayaan kita sehari-hari. Warisan ini adalah bagian yang penting dari identitas bangsa Indonesia. Yuk, sama-sama kita lestarikan dan hargai peninggalan sejarah ini, supaya generasi berikutnya itu tetap mengenal akar dari budayanya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan video pembelajaran sejarah berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.